Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pengaruh emotional intelligence terhadap efektivitas kepemimpinan. Dalam lingkungan organisasi yang semakin dinamis, efektivitas kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Kemampuan tersebut dikenal sebagai emotional intelligence. Menurut Daniel Goleman, emotional intelligence mencakup kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Kompetensi ini membantu pemimpin dalam mengambil keputusan, memotivasi bawahan, menyelesaikan konflik, serta membangun hubungan kerja yang harmonis. Oleh karena itu, emotional intelligence dipandang sebagai salah satu faktor penting yang berpengaruh positif terhadap efektivitas kepemimpinan. 1. Konsep emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain secara efektif. Menurut Daniel Goleman, emotional intelligence terdiri atas 5 dimensi utama, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Pengendalian diri, 3. Motivasi, 4. Empati, dan 5. Keterampilan sosial. 2. Konsep efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Seorang pemimpin dikategorikan efektif apabila mampu: 1. Mengambil keputusan yang tepat, 2. Menyampaikan arahan secara jelas, 3. Menyelesaikan konflik secara konstruktif, 4. Meningkatkan motivasi dan kinerja bawahan, 5. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 3. Pengaruh emotional intelligence terhadap efektivitas kepemimpinan. Emotional intelligence memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas kepemimpinan karena membantu pemimpin dalam mengelola dinamika interpersonal dan tekanan kerja. Pengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. B. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. C. Memperkuat komunikasi dan hubungan interpersonal. D. Mengelola konflik secara konstruktif. E. Meningkatkan adaptabilitas terhadap perusahaan. 4. Dampak emotional intelligence terhadap perilaku kepemimpinan. Emotional intelligence mempengaruhi perilaku pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinan sehari-hari. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih tenang dalam menghadapi tekanan, maupun memahami kondisi bawahan, serta menunjukkan respons yang tepat terhadap berbagai situasi organisasi. Kemampuan tersebut tercermin dalam cara pemimpin berkomunikasi, memberikan motivasi, menyelesaikan konflik, dan membangun kepercayaan. 5. Kontribusi emotional intelligence terhadap kinerja organisasi. Efektivitas kepemimpinan yang didukung oleh emotional intelligence pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Temuan Agustina DKK tahun 2025 menunjukkan bahwa emotional intelligence meningkatkan kemampuan pemimpin dalam mengelola konflik, memperkuat motivasi, dan meningkatkan kohesi tim. Sementara itu, Rahmania 2015 membuktikan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan. Oleh karena itu, emotional intelligence dapat dipandang sebagai investasi kompetensi yang penting untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Studi kasus relevansi emotional intelligence terhadap efektivitas kepemimpinan di Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi yang terus melakukan transformasi digital untuk mempertahankan daya saing di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pelanggan. Transformasi tersebut menuntut pemimpin untuk mampu mengelola perubahan organisasi, menjaga motivasi karyawan, serta memastikan kolaborasi antar unit kerja tetap berjalan secara efektif. Dalam konteks tersebut,
Emotional intelligence menjadi kompetensi yang sangat penting. Pemimpin yang memiliki kesadaran diri dan pengendalian diri yang baik akan mampu mengambil keputusan secara objektif, meskipun berada di bawah tekanan. Empati memungkinkan pemimpin memahami kekhawatiran karyawan, sedangkan keterampilan sosial membantu menciptakan komunikasi yang terbuka dan membangun kepercayaan. Contoh penerapan, ketika PT Telkom Indonesia menerapkan percepatan digitalisasi layanan dan penyesuaian paket kinerja, sebagian karyawan dapat mengalami kecemasan karena harus beradaptasi dengan sistem kerja dan tuntutan baru. Dalam situasi tersebut, pemimpin yang memiliki emotional intelligence tidak hanya menekankan pencapaian target, tapi juga memberikan penjelasan yang jelas, mendengarkan masukan karyawan, serta memberikan dukungan selama proses adaptasi. Pendekatan tersebut mampu mengurangi resistensi terhadap perubahan, meningkatkan motivasi kerja, dan memperkuat komitmen karyawan terhadap tujuan perusahaan. Sebaliknya, apabila pemimpin kurang mampu mengelola emosi dan memahami kondisi bawahan, perubahan berpotensi menimbulkan konflik, menurunkan semangat kerja, dan menghambat implementasi strategi perusahaan. Kesimpulan, emotional intelligence berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kemampuan mengenali dan mengelola emosi, menunjukkan empati, serta membangun hubungan interpersonal yang baik, cenderung lebih efektif dalam mengambil keputusan, memotivasi bawahan, dan menyelesaikan konflik. Dimensi-dimensi emotional intelligence, yaitu kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial, berperan penting dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, emotional intelligence merupakan kompetensi strategis yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh setiap pemimpin untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Adapun sumber dari literatur yang saya presentasikan sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.